Apa sih oligarki itu? Dan apa pengaruhnya? Dihimpun dari beberapa sumber, inilah definisi oligarki serta keberadaannya di beberapa negara. Definisi oligarki. Oligarki, dari bahasa Yunani, yang berarti sedikit, adalah istilah yang ditujukan pada pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok elit kecil masyarakat. Baik kelompok menurut kekayaan, ikatan keluarga, perusahaan atau kekuatan militer. Bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Konstitusi tidak akan menghalangi mereka memegang kendali pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Sedangkan dalam sistem monarki, mereka menggunakan kekuatan militer atau kekayaan untuk mempengaruhi raja atau ratu. Contoh negara yang diatur oligarki. 1. Uni Soviet. Ketika Uni Soviet masih ada dan saat rezim Stalin berkuasa, yang memegang jabatan pemerintahan hanya anggota Partai Komunis yang mendukung birokratisasi Stalin saja. Sedangkan di luar itu disingkirkan. 2. Afrika Selatan. Sebelum tahun 1994, kelompok yang memerintah di Afrika Selatan hanya warga yang berkulit putih saja, minoritas, sedangkan warga yang berulit hitam, mayoritas, tidak diberi wewenang. Politik rasisme ini dikenal sebagai apartheid. 3. Rusia. Pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini digolongkan sebagai bagian dari oligarki berbasis kekayaan, yaitu mengizinkan miliarder oligarki untuk berinvestasi di negara-negara demokratis. 4. China. Keturunan 8 dewa Taoisme atau Geng Shanghai, mengendalikan sebagian besar perusahaan milik negara. Kesepakatan bisnis bahkan kawin campur diizinkan demi menjaga hubungan dengan dewa. 5. Arab Saudi. Raja yang memerintah Arab Saudi diharuskan berbagi kekuasaan kepada keturunannya. Saat Abdul Al-Aziz Al Saud sebagai raja pertama berkuasa, dia berbagi kekuasaan dengan 44 putra dari 17 istrinya. Sedangkan saat Salman bin Abdul Aziz berkuasa saat ini, dia berbagi kekuasaan dengan putranya sendiri Pangeran Mohammed bin Salman. Sebagai Menteri Pertahanan, merangkap pengawas perusahaan monopoli minyak milik negara, Saudi Aramco. 6. Iran. Negeri kaum Mullah ini dikendalikan oleh oligarki berdasar agama. Walaupun presidennya dipilih melalui pemilu, tapi tetap dikendalikan oleh pemimpin agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sang pemimpin agung ini menempatkan keluarga dan sekutunya pada jabatan tinggi pemerintahan. 7. Amerika Serikat. Oligarki kekayaan berlaku di negara Paman Sam ini, dengan ciri khas utama adalah adanya ketimpangan pendapatan dan pengelompokan masyarakat yang buruk. Banyak undang-undang yang lebih menguntungkan orang yang sudah kaya dibanding yang masih miskin. Lalu, bagaimana oligarki di Indonesia? Apakah ada? Menurut Jeffrey Alan Inter, pakar politik dari Northwestern University, Indonesia mengalami 2 transisi setelah jatuhnya Orde Baru. Pertama, transisi dari sistem politik diktator ke sistem yang lebih demokratis.
Transisi ini yang banyak dikenal masyarakat karena disampaikan cukup masif oleh pengamat, politisi, akademisi, dan birokrat. Kedua, transisi dari model oligarki ke model oligarki lainnya. Sultanic oligark yang dijinakkan oleh Soeharto beralih ke ruling oligark yang tidak terkontrol oleh pemerintahan pasca Orde Baru. Transisi terakhir inilah yang jarang disebut-sebut. Jadi, transisi di Indonesia sebenarnya bukan dari otoritarianisme ke demokrasi, tapi dari otoritarianisme ke kriminal demokrasi. Bagaimana oligarki bekerja di Indonesia? Inilah SOP mereka. 1. Dalam proses demokrasi, mereka mengekor secara terselubung dan mendorong proses demokratisasi. 2. Di satu pihak mereka menjauhkan kekuasaan dari peluang koruptif di satu tangan, tapi di lain pihak peluang ini akan dialihkan ke grup-grup bisnis mereka untuk menambah daya tekan terhadap kekuasaan. 3. Dalam proses politik, mereka menyebar di dalam sistemnya dan membeli pengaruh di dalam partai-partai politik. Hampir semua parpol di Indonesia mempraktekkan oligarki, yaitu penguasaan partai hanya oleh orang atau kelompok tertentu saja, contohnya dalam proses kaderisasi, rekrutmen, dan demokratisasi. Juga terlibat langsung dalam pembentukan serta operasional parpol tersebut, misal penentuan nominasi kepala daerah yang diusung partai, ditentukan oleh pimpinan partai di pusat saja. Sedangkan pengurus dan anggota di daerah tidak punya akses. 4. Pembuatan regulasi pemilu. Ambang batas pencalonan presiden, wakil presiden dan kepala daerah sudah ditentukan presidensial threshold, yaitu pencalonan presiden, wakil presiden hanya dapat dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang mempunyai kursi DPR 20% atau 25% suara nasional pemilu legislatif sebelumnya. Pencalonan kepala daerah dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi DPRD 20% atau 25% suara pemilu DPRD sebelumnya. Sedangkan persyaratan calon kepala daerah independen atau perseorangan berat dan mahal. Penentuan ini mempunyai potensi parpol diborong oleh oligarki. 5. Pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum masih lemah terkait adanya money politik dalam pemilu, khususnya pada pengungkapan aktor utama. Adanya lembaga penegakan hukum seperti Bawaslu, polisi, jaksa dan pengadilan tidak memberi efek jera. Kondisi ini diperparah dengan kesadaran masyarakat yang lemah, karena tidak adanya pendidikan politik yang harusnya diterima dari parpol. Bagaimana kondisi oligarki saat ini? Saat ini, oligar menduduki pos kementerian strategis, yang mempunyai pengaruh dan tekanan secara ekonomi dan politik. Mereka memoles penguasa, seolah populis dan merakyat, tapi keputusan yang diambil sang penguasa sangat bergantung pada kepentingan mereka. Situasi yang boleh jadi tidak disadari oleh sang penguasa tersebut akan membuat perekonomian Indonesia semakin tertinggal dibanding negara-negara di kawasan yang sama. Indikatornya adalah 1. Penambahan utang yang tidak sepadan dengan hasil yang didapat dari sektor yang didanai dari utang tersebut. 2. Penyerapan tenaga kerja yang rendah. 3. Kesenjangan ekonomi yang tetap tak berubah. Lalu,
Apa sih perbedaan respon pemerintahan di negara pada kawasan yang sama dengan respon Indonesia sendiri? Jawabannya adalah, jika di negara kawasan Asia Timur, Korea Selatan, Jepang dan China, pemerintahnya lebih kuat dan mempunyai kuasa lebih dalam menentukan kebijakan ekonomi dibanding para oligar. Sedangkan, kondisi di negeri kita tercinta yang penduduknya ramah tamah ini, kebalikannya. Dari semua uraian di atas, pertanyaan besarnya adalah, apakah adanya oligarki menguntungkan atau bahkan merugikan rakyat di suatu negara? Berikut kesimpulannya. Keuntungan oligarki. Dengan penempatan kekuasaan di tangan beberapa orang yang ahli, kerja lebih efisien dan cepat. Orang di luar oligar akan lebih fokus pada kepentingan pribadinya, karir, keluarga dan hiburan, dan merasa tidak dirugikan oleh kebijakannya. Stabilitas sosial, karena mereka cenderung melestarikan status quo. Kekurangan oligarki. Kesenjangan ekonomi. Para oligar lebih mementingkan akumulasi daripada distribusi ekonomi. Bersifat eksklusif, karena hanya antar mereka saja yang dapat menentukan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi akan mementingkan mereka sendiri dibanding masyarakat umum. Ketimpangan di segala bidang bisa memicu pergerakan sosial. Demikian rangkuman informasi yang dapat disajikan. Informasi lengkap dapat dilihat pada referensi di bagian deskripsi. Terima kasih.